Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah agar kita tetap sehat dan tidak diuji lebih dari kemampuan kita. Bersyukur membuat kita sehat, membuat kita pintar, membuat kita kaya, dan membuat kita bisa berbuat apapun sesuai dengan kehendak kita. Baiklah, hari ini kita akan kembali meneruskan topik pos Indonesia di ujung tanduk pada episode yang ke-6. Hari ini kita tidak membahas dulu untuk progres-progres yang akan kita rilis, yaitu terkait dengan bagaimana super agen ini akan dibentuk. Nah, namun kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dulu biar tidak terlalu menumpuk. Banyak pertanyaan yang disampaikan kepada saya melalui WA dan ini perlu kita jawab ya, saudara. Sebagian pertanyaan tidak pakai nama, tidak mau disebut namanya, dan juga ada pertanyaan dari diri saya sendiri. Nih, pertanyaan pertama, kalau seperti yang dipikirkan, seperti yang diusulkan terjadi, lalu struktur organisasi pos seperti apa? Di pusat seperti apa, di regional seperti apa, dan di cabang utama seperti apa? Ini rencananya insya Allah kalau di pusat itu BOD hanya 4, kemudian tidak terlalu banyak pejabat, tidak perlu senior vice presiden, tapi langsung vice presiden saja, kemudian langsung manajer dan asman. Kemudian di regional ada 6 regional, ada 6 FVP, tapi ada 7 deputi. Ya, jadi satu FVP didampingi oleh satu deputi. Deputi itu ya merangkap operasional. Nah, kenapa 7? Karena untuk regional 6 itu kan luas sekali ya. Nah, deputi satunya menguasai untuk Kalimantan, Ambon, dan Papua. Jadi nanti pembagiannya seperti apa terserah mereka. Kemudian untuk di UPT atau di cabang-cabang itu dibagi menjadi 3 kelas, ya kelas A dan B adalah kelas untuk internal posnya, sedangkan B ini khusus untuk PSO. Jadi PSO itu untuk kantor-kantor yang tidak diminati oleh investor atau agen pos, super agen pos atau agen tipe A, itu menangani PSO nantinya itu. Yang otomatis yang menangani ya PT Pos Indonesia sendiri. Kemudian nasib karyawan gimana? Nah, insya Allah nanti karyawan akan dilakukan penyaringan. Yang pertama akan masuk pada agen TPA. Masalah penggajian dan penghasilannya seperti apa, take home pay-nya gimana, akan dibicarakan lebih lanjut nanti. Sudah ada, tapi belum kita sampaikan sekarang. Kemudian yang kedua, penyaringan untuk dipertahankan di PT Pos. PT Pos butuh orang ini. Butuh apanya? Butuh di pusat, di regional, atau di cabang untuk menjadi eksekutif manajer misalnya, atau EGM dan sebagainya ya. Dan yang terakhir tentunya yang ketiga harus dilakukan, yaitu pendi paksa. Itu pendi paksa itu pensiun dini yang harus dilakukan. Makanya harus mulai belajar sekarang pakai yang mungkin dinilai kurang bagus, agar sekarang menjadi semakin rajin dan otomatis akan lolos dalam mana dia pengen di mana. Nanti dia akan adakan polling, dikasih formulir, kamu pilih mana gitu ya. Semuanya melalui seleksi yang ketat. Terus bagaimana dengan Oranger Mobile, Oranger Lokal, dan Oranger nanti otomatis akan masuk ke dan sepertinya penghasilan akan lebih baik. Nah, pertanyaan berikutnya yang ketiga, collecting, processing, transporting, dan delivery, apakah diberikan ke agen pos semua? Tidak, karena rohnya itu masih tetap di pos, yaitu untuk mungkin processing dan transporting ya, itu tetap ditangani PT Pos yang sudah profesional. Menurut saya operasional kemarin ya, waktu saya masih ada itu cukup bagus dan tidak kalah dengan pesaing kita. Kemudian yang keempat, ada yang bertanya, saya kok belum paham bagaimana tentang variable cost model.
variable cost model itu kita biaya yang kita keluarkan itu sebagian besar adalah dari variable cost. Kalau kerja dapat, ya kerja nggak dapat. Nah, artinya kita meminimalisir untuk sampai ke soldo selesai ini. Untuk biaya fixed-nya, fixed cost-nya kita kurangi. Jadi fixed cost itu kalau bisa 30% aja. Kemudian yang kelima dikatakan itu, ada yang nanya, mengapa sih semakin banyak semakin murah? Ada yang tidak paham. Nah, ini yang nggak mau disebut namanya ini. Jadi apapun itu kalau produksi itu semakin banyak, ya tentunya semakin murah, semakin biayanya semakin kecil. Ini contoh yang gampang ya untuk logistik. Kemarin kalau kita ini menangani logistik farmasi misalnya, satu kantor misalnya kantor Pos Malang, dia menangani farmasi mengirim ke 20 apotek, 20 apotek se-Malang misalnya, atau 100 apotek lah kan banyak betulnya, 100 apotek ke Malang tiap hari dengan biaya misalnya sehari 20 juta ke Malang itu kirim ke seluruh apotek di Malang, karena 2 kali ya, pagi dan sore atau malam gitu. Ada pekerjaan yang harus dikerjakan sebelum diantar gitu. Nah itu biayanya tetap 10, misalnya jangan 20 lah, 10 juta ya. Ada kiriman dari satu farmasi, misalnya Kimia Farma ngirim, tolong disebarkan ke seluruh apotek tiap hari. Itu misalnya biayanya 10 juta. Nah ketika tiba-tiba ada farmasi lain yang ikut mengirim, biaya tetap mengirim ke 100 apotek tadi itu di seluruh Malang. Nah, artinya ketika hanya farmasi Kimia Farma yang kirim, biayanya itu 10 juta. Tapi ketika bertambah misalnya sampai 20 farmasi, ya biayanya tetap, ya karena biayanya tetap 10 juta karena pakai mobil yang keliling itu sama. Dan ketika menjadi lebih banyak dan semakin banyak, nah, mobilnya yang dibesarkan, pilih mobil yang besar. Mungkin pada saat pertama menggunakan Grand Max, selanjutnya bisa pakai yang lebih besar. Terus pertanyaan berikutnya, yang keenam, koperasi apa boleh jadi super agen? Sangat boleh, dan ini sangat dianjurkan. Nanti akan ada kriteria koperasi seperti apa yang diperbolehkan. Nah ini yang ketujuh, jika suatu kabupaten atau kota dinilai kurang prospektif, kalau tidak ada yang berminat jadi super agen, bagaimana? Ya tadi itu, masuk kantor tipe C, yaitu yang menangani PSO. Tapi jangan salah ya, bahwa selain untuk dijadikan kantor pesaing, boleh dilakukan apapun. Kantor yang disewa itu boleh dipakai apa aja, boleh jualan yang minuman dan sebagainya gitu ya. Tidak perlu dipersempit. Ini yang terakhir, nanti otomatis itu sama ini ya, BPIS dan 5R-nya tetap diterapkan. Pertanyaan terakhir, perubahan pakai konselor enggak Pak? Nah, kalau usulan saya tidak perlu, karena mahal dan pasti lama itu ya. Oleh karena itu, usulan saya tetap internal pos dan boleh memanggil pensiunan. Saya yakin pensiunan mampu untuk menangani semua itu. Ini sementara yang kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan agar tidak terlalu menumpuk dan bisa tidak menjadi tidak bias dan bisa tetap fokus bagaimana kita menyelamatkan PT Pos Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.